Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, halo semuanya. Selamat datang di podcast KSPM FEB Unila. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol langsung nih sama pendiri dari KSPM FEB Unila. Mereka adalah Bang Edi Sutanto dan Bang Panca Harsa Ciptayati yang merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi Bisnis Angkatan 97. Halo Bang Edi, Bang Panca. Halo. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ini kita mau kenalan dulu satu-satu atau gimana nih? Boleh, Bang Panca dulu deh. Oke. Pak Ketua dulu. Orang ganteng kita. Pak Ketua dulu dah. Pak Ketua dulu, nanti habis dari Ketua saya ngikutin. Oke. Siapa dulu nih? Boleh, saya dulu ya. Oke, silakan Bang Edi. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berbahagia sekali saya bisa silaturahim dengan teman-teman KSPM, pengurus-pengurus KSPM luar biasa. Tidak terasa ya, sudah 19 tahun ya, hampir 20 tahun. Kita tidak pernah, saya pribadi tidak pernah berinteraksi secara live begini dengan teman-teman KSPM. Nama saya Edi Sutanto, saya dulu masuk dulu Fakultas Ekonomi namanya, belum Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Fakultas Ekonomi tahun 97, jurusan akuntansi, lulus tahun 2002, jadi memang agak bandel ya. Jadi lulusnya agak lama, harusnya bisa 4 tahun atau 3 tahun setengah. Saya agak bandel jadi 5 tahun lulusnya baru lulus. Saya dulu sebelum lulus sudah nikah ya, jadi memang jadi agak lama, jadi ngurusin istri sama ngurusin kampus gitu. Saya diamanahkan oleh teman-teman saya, sebenarnya saya nggak pantas dulu jadi ketua ya, tapi diamanahkan oleh teman-teman dan di ojok-ojokin ya sama Bang Panca, jadi ya akhirnya saya terpilih jadi ketua KSPM yang pertama kalau tidak salah ya. Kalau nggak salah tahun 99 berdirinya KSPM itu, seingat saya tahun 99. Nanti kalau saya salah tolong diingatkan karena sudah cukup lama. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Bang Edi. Terima kasih. Lanjut mungkin kenalan sama Bang Panca ya. Oke, perkenalkan nama saya Panca Harsa Ciptayati. Saya lulus dari Universitas Lampung lumayan lama, 5 tahun, 11 bulan, 29 hari. Hampir 6 tahun ya. Kalau Bang Edi bilang dia paling lama, masih ada yang lebih lama gitu kan. Untuk saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta dan kebetulan saat ini ditempatkan di Bima Nusa Tenggara Barat. Kalau dulu tuh kalau berbicara mengenai KSPM gitu kan, kenapa saya terlibat gitu kan? Sebenarnya itu ada sedikit unsur paksaan dari Bang Edi. Karena beliau tahu tuh saya tuh orangnya pecicilan, gak pernah bisa diem gitu kan. Dia tahu saya tuh orangnya pecicilan. Artinya kalau dulu sebelum saya kenal, bukan kenal sih, dalam artian saya akrab banget sama Bang Edi itu, memang kita dari SMA tuh udah akrab gitu kan. Terus bangku kuliah juga sering ketemu gitu kan. Tetapi kita berbeda arah, kita berbeda komunitas, kita berbeda organisasi kemahasiswaan gitu kan, dan juga di organisasi luar kampus juga kita berbeda gitu kan. Nah, di tahun berapa ya kita kumpul lagi tuh 99 ya aktifnya itu ya kalau nggak salah. Ya, 98 99 saya aktif lagi gabung sama Bang Edi gitu kan. Jadi saya diajaklah untuk membesarkan kayak semacam dia punya kayak semacam program, dia punya tujuan, dia juga punya visi, dia punya misi gitu kan. Ayo dong temenin saya untuk membangun satu organisasi khususnya tentang pasar modal pada saat itu gitu kan. Akhirnya dengan sedikit unsur keterpaksaan itu gitu kan, karena beliau adalah teman saya dari SMA gitu kan.
Akhirnya saya bersedia untuk membantu Edi juga kan, dan kemudian juga ada dibantu juga dengan beberapa teman-teman yang lain gitu kan dari angkatan 98 waktu itu ya. Ya, Ya, ada angkatan 98 waktu itu, Bang Dani. Itu seperti itu. Apalagi yang perlu diketahui dari saya? Oke, berarti ide awalnya dari Bang Edi ya, Bang? Ya, betul sekali. Beliau itu motornya dari awal itu memang beliau adalah motornya, dia pencetus idenya, istilah di dalam satu body itu dia otaknya gitu. Kalau kita itu yang di belakang-belakang itu tuh kita supporting system aja sudah. Oke. Berarti aku mau nanya Bang Edi dulu mungkin ya. Bang Edi kok bisa sih kepikiran untuk membuat sebuah komunitas pasar modal gitu? ya. Jadi dulu itu sebelum tahun 99, di 98 itu kan saya sempat di organisasi namanya Himpunan Mahasiswa Akuntansi ya, Himakta. Nah, itu kita sering berinteraksi dengan kampus-kampus di luar Unila, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan gitu ya. Kita sering diundang kegiatan, kita datang. Nah, pada saat itu rasa keinginan tahuan mahasiswa tentang dunia pasar modal itu sedang merebak ya, sedang tinggi-tingginya lah gitu. Apalagi dulu sempat kan dibicarakan bahwa dunia pasar modal itu salah satu tempat yang paling potensial untuk menjadi tempat lulusan-lulusan ekonomi untuk bekerja setelah lulus gitu ya. Tapi ternyata di kampus kita pada saat itu pasar modal masih dipandang sebagai tempat untuk cari data buat nulis skripsi gitu ya. Data-data keuangan, data-data apa gitu. Nah, padahal sebenarnya ada potensi besar di mana kita berharap nanti teman-teman mahasiswa itu punya kemampuan, punya pemahaman yang lebih luas terhadap dunia pasar modal dan pasar keuangan, sehingga bisa dijadikan sebagai alternatif untuk karir dia setelah dia lulus gitu ya. Itu ide besar. Kemudian ide besar yang lain adalah karena kita dulu Bang Panca ini dulu kan spirit Islamnya sangat tinggi sekali ya. Jadi kita juga berharap dengan kelompok studi pasar modal ini kita ingin juga mendorong, saya nggak tahu sekarang di kepengurusan masih ada bagian yang khusus mengenai pasar modal keuangan syariah nggak ya? Nah, ini menurut saya dulu perlu ada warna. Jadi di tengah dunia pasar modal yang sangat finansial materialistik ya, juga perlu juga dimunculkan warna bahwa ternyata kita juga bisa mengembangkan pasar modal yang berbasis keislaman gitu ya. Jadi pasar modal syariah, dan alhamdulillah sekarang luar biasa perkembangan indeks-indeks syariah sudah sangat banyak, dan di sisi yang lain juga di pasar keuangan syariah juga berkembang. Nah, saya secara pribadi dulu punya obsesi ke sana. Jadi kita juga melahirkan ekonom-ekonom yang ngerti masalah keuangan ke pasar modalan, tetapi juga yang punya basis pemahaman kesyariahan, walaupun kita dulu bukan IAIN gitu ya, tapi kita arahnya ke sana gitu. Mungkin itu Mbak. Oke, berarti memang tujuannya untuk membentuk ekonomi-ekonomi yang handal juga mungkin ya Mas? Ya, seperti itulah kurang lebihnya ya. Kok pada saat itu kan tadi Mas Edi bilang masuk kuliah tahun 97. Jadi kemungkinan tahun 99 itu masih semester 4 lah ya. Bagaimana mungkin bisa seorang mahasiswa semester 4 berpikiran jauh ke depan seperti itu gitu? Gimana tuh Mas? Ya, yang pertama karena saya bergaul dengan orang-orang seperti Bang Panca ya, bergaul dengan orang-orang ada Bang EN ya, ada Bang EN, kemudian Bang Henry Kurniawan yang sekarang jadi anggota DPRD. Ya, kota ya Panca ya, Kota Bandar Lampung ya. Kemudian ada Bang Henry Sismoko ya. Nah itu orang-orang yang
kelihatannya masih semester 3, semester 4 gitu ya. Tapi atau semester 5, semester 6, tapi punya pola pikir yang kita tuh sering diskusi lah gitu ya, sering diskusi. Jadi sering kalau dulu di kampus itu sering apa? Kita dulu sering ada likok ya, ngaji melingkar gitu ya, ngaji melingkar gitu. Nah, sering diskusi bareng-bareng di situ membahas kita ada begini gimana gitu. Jadi Provokatornya waktu itu Bang Alamin tuh. ya, sorry ya, Amin ya, Bang Amin ya, Bang Amin itu masih di Lampung tuh, bisnismen sekarang dia, ya. Jadi apa ada masukan-masukan begitu. Jadi kita sering diskusi saja intinya, karena diskusi-diskusi itulah lahir sebuah apa namanya sebuah harapan-harapan, keinginan supaya bisa menghadirkan organisasi yang fokus membahas tentang dunia pasar modal dan dunia pasar uang gitu. Gitu, Mbak. Berarti melalui diskusi-diskusi jadi timbul ide-ide yang nyata ya, gitu ya, Mas? Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, sekarang aku mau nanya sama Bang Panca nih. Ya. Kan tadi bilang ikut nemenin Mas Edi untuk ngerintis dari awal. Nah, boleh dong diceritain apa yang Abang rasain, kesusahan-kesusahan seperti apa sih untuk ngebangun suatu komunitas yang belum pernah ada sebelumnya? Jujur mau bohong. Jujur, Cak. Dong, Mas Panca, kan aku nggak suka dibohongin ya. Jadi pada saat itu tuh memang apa ya, saya pribadi pada saat itu gitu kan, ini kayak semacam saya tuh meraba jalan yang gelap. Ketika saya harus berjalan di dalam jalan yang gelap, di mana di situ nggak ada lampu, di situ nggak ada pelita sedikit pun gitu kan. Dan saya itu apa ya, bisa dibilang I have to learn everything about pasar modal pada saat itu gitu kan. Padahal saya tuh seumur-umur saya nggak mikirin banget itu yang namanya pasar modal gitu kan. Banyak masukan dari Bang Edi itu sendiri gitu kan. Ini begini loh gitu. Beliau banyak menjadi mentor juga buat semua anggota pada saat itu gitu kan. Jadi sedikit saya searching sendiri, saya belajar sendiri gitu kan. Walaupun secara keilmuan untuk dari sisi pasar modal itu sendiri saya tidak maksimal gitu kan, karena pada saat itu sendiri saya banyak yang harus difikirkan, saya harus juga banyak yang harus saya selesaikan gitu kan. Jadi untuk mendampingi beliau ini gitu kan, beliau hanya cuma kasih kulit. Beliau hanya cuma kasih kulit. Untuk daging lu cari sendiri. Gitu loh. Nah, ketika kita di awal itu sudah mulai jalan, nah di situ ada pertemuan ya gitu dia. Iya. Ada kayak apa sih, pelatihan apa sih namanya itu? Ya. Tutorial lah kayak gitulah. Nah disitulah beliau kan suka menyampaikan tentang apa namanya seluk-beluk pasar modal, apa yang ada di dalamnya itu semua. Saya ikut di dalamnya itu kan, saya ikutin pelajarin gitu kan. Mampu saya telan, nggak mampu ya saya muntahin lagi gitu loh. Artinya saya tidak mau memaksakan diri pada saat itu gitu. Yang terpenting adalah ketika ada orang yang bertanya mengenai pasar modal, at least saya bisa menjelaskan, entah apakah itu pasar modal secara dari sisi syariah, baik itu dari sisi konvensionalnya, paling tidak saya bisa menjelaskan itu gitu kan. Nah, kalau saya pribadi pada saat itu lebih ke apa ya, bisa dibilang itu lebih ke manajerial dari sebuah organisasi, ya kan? Ketika kita mengadakan acara di mana kita harus sistem dari kayak semacam event organizer-nya seperti apa, modelnya seperti apa, gitu kan. Saya lebih banyak berkecimpung di kayak semacam apa ya, supporting system. Satu, kedua lebih ke kayak semacam ketika Bang Edi, gue punya acara gini, gue punya ada apa namanya, ada program seperti ini. Nah, disitulah saya lebih banyak berkecimpungnya dari segi manajerial dan operasional. Seperti itu. Untuk dari sisi materi itu sendiri gitu kan, sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya tangkap dari sebuah materi yang beliau sampaikan, saya ikutin. Dan kebetulan pada saat itu saya dibantu dengan, bukan saya pribadi ya, saya dibantu sama teman-teman angkatan 98, 99 pada saat itu.
Oke. Makanya kan kemarin itu di grup itu saya selalu bilang nih, saya itu tim hore. Oke, terus melihat peluang atau melihat orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama itu dari mana tuh, Bang? Untuk apa ya, kaderisasi ya bisa dibilang ya. Untuk Iya, oke. yang kita tahu kalau mau membentuk suatu komunitas itu minimal ada 10 sampai 15 orang yang setuju dan memiliki ketertarikan yang sama akan hal itu, gitu, Bang. Kalau saya sih lebih lebih apa ya? Kalau saya itu lebih ke pendekatan secara personal karena saya juga bergaulnya itu tuh lintas lintas angkatan pada saat itu. Dan juga itu dikenalkan juga dari Bang Edi juga, dari Bang Handri juga, Henry Susmoko juga, Bang Alamin juga gitu kan. Jadi ketika mereka sudah kenal dekat gitu kan, at least untuk melakukan penetrasi untuk menjelaskan apa yang menjadi program, apa yang menjadi tujuan dari Bang Edi itu sendiri, saya bisa apa ya melakukan approachment gitu kan. Kalau udah kita udah kenal gitu kan udah enak gitu kan untuk mengguide dan mengguidance mereka untuk menggiring mereka untuk ikut kita itu kan udah enak gitu kan. Berbeda halnya kalau misalnya saya harus apa ya kayak semacam saya dikatakan presentasi di depan mahasiswa baru apa segala macam itu paling yang kenanya juga paling cuma 1-2 orang. Benar-benar. Jadi artinya yang terpenting di dalam sebuah organisasi itu ketika kita melakukan kaderisasi, ketika kita ingin merekrut orang gitu kan, lu jangan menampilkan lu pinter deh gitu kan, lu jangan menampilkan orang yang lu serba tahu deh gitu kan. Kalau Bang Edi mah udah nggak usah diiniin deh gitu, tutup mata aja dia gitu kan. Orang juga pasti tertarik sama dia. Orang aja dia nikah bisa nikah sebelum selesai kuliah kok. Artinya gini, kalau Bang Edi itu sendiri gitu kan, menjelaskan apapun dia gampang. Menjelaskan apapun dia gampang dan mudah dimengerti oleh teman-teman yang lain gitu kan. Nah, kalau saya pribadi, saya approachment-nya seperti itu gitu kan. Ya. Melalui Kenal, communication ya, Bang. ya kenal dengan orang, saya jelasin, ayo mau ikut gabung nggak dengan saya nih, bantuin saya mau ini. Kita punya program ini, kita punya komunitas ini, kita punya organisasi ini loh, seperti ini loh. Gitu. Berarti kendala Bang Panca saat kaderisasi mungkin komunikasinya ya, Bang? Bagaimana? Kalau secara Enggak. kendala sih lebih ke komitmen jelas. Komitmen. Kalau Bang Panca itu justru kekuatannya di komunikasinya. Jadi dia itu punya kemampuan komunikasi yang bisa masuk ke semua orang ya, ke semua katanya lintas angkatan, lintas organisasi, lintas pemahaman bahkan ya. Kalau bisa Marketing Pak, marketing Pak saya Pak. Nah, itu. Bang Panca itu hebatnya di situ ya. Jadi kalau saya kan dulu ya tadi itu memang sekarang juga kan saya jadi seperti guru ya. Sekarang saya kerja di Kemendikbud juga jadi guru. Kayaknya memang dari dulu ya sudah kayaknya memang sudah punya bakat gitu loh untuk jadi guru ngasih tahu orang gitu. Tapi kalau untuk merekrut ngajak orang, nah itu saya harus banyak belajar dari Bang Panca. Bang Panca luar biasa itu kemampuan. Terima kasih Pak Edi atas pujiannya. Benar. Berarti sebenarnya sebelum memulai untuk ngebentuk KSPM di awal banyak kendala ya, Bang, untuk perekrutan dan kaderisasinya. Banyak banget itu. Pertama tuh gini ya, kita dari berapa orang sih dia waktu itu ya? Bang Edi Sutanto, saya, terus ada Bang Handri, Bang Henry Sismoko, Alamin, kita cuma berlima kah? 6 sama Dani Siswondo. Ya. Dani Siswondo itu 98 apa 99 gitu ya? 98. Nah, di keenam orang ini gitu kan, artinya tuh gini, kita tuh kalau saya pada saat itu gitu kan, kita berpikir, kita udah pada tua nih gitu kan. Artinya kita di kampus pada saat itu bisa terbilang senior gitu kan, walaupun ada angkatan 96, masih ada 95 gitu kan. Nah, artinya yang di apa namanya di organisasi tersebut itu kan artinya kita yang paling senior gitu kan. Ya kan? Nah, terkadang itu tuh di antara kita sendiri tuh ada terjadi perbedaan apa ya, perbedaan pendapat, friksi itu pasti ada gitu kan, dan konflik itu masih ada gitu kan. Dan artinya itu untuk melepaskan ego itu, kalau Pak Edi gitu kan, maunya seperti ini nih, namanya guru, yang namanya otak gitu kan. Artinya kita yang supporting system itu kan kita ngikut gitu kan. Nah, sebagai otaknya dari AKSPM itu sendiri gitu kan,
Bang Edi itu banyak apa ya? Banyak ide, banyak kegiatan, banyak narasi yang dia sampaikan gitu kan. Kalau kita nggak pinter-pinter nangkep, selesai kepengurusan 1 tahun, selesai itu organisasi, Benar banget. ya kan? Nah, artinya untuk membantu Bang Edi pada saat itu gitu kan. Walaupun saya bukan di kaderisasi ya dia waktu itu ya di. Ya. Heeh. Jadi saya lebih banyak ngurusin merekrut orang gitu loh kan. Pada saat itu di tahun-tahun pertama gitu kan. Dengan harapan itu bagaimana supaya organisasi tersebut itu tuh nggak mati, suri ataupun mandek di awal itu gitu kan. Bagaimana mungkin 1 tahun pengurusan begitu seniornya sudah nggak ada, bubar itu si organisasi tersebut, ya kan? Pada saat itu yang saya deketin itu adalah dari angkatan 99, 98 sama angkatan 2000 kalau nggak salah. Jadi ya, pas begitu angkatan 2000 masuk, kita juga masih masih banyak terlibat di situ gitu loh. Approachment yang saya lakukan pada saat itu dari link kayak multi level marketing. Saya kenal 1 orang di angkatan 99, saya kenal 1 orang di angkatan 98. Terus jadi kayak suka kepoin orang tuh, gabung gabung gabung. Orang berpikir pada saat itu, kakak ini angkatan 97 ngapain sih ikut gabung? Bener gak? Benar. Melalui Nah, media apa ya, Bang? Kalau boleh tahu. Pada saat itu kan belum ada media secanggih saat ini gitu. ya. Nah, kalau dulu itu kita itu adalah uniknya, kalau kita di kampus itu kan di kampus kita kan ada selasaran kan. Pasaran. Selasaran itu apa sih namanya? Gang gitu kan. Gang, apa sih namanya? Koridor. Koridor, tempat nongkrong. Tempat nongkrong biasa kita kalau jual beli pempek tuh habis selesai kuliah kan, di situ kan ada kan. Nah, jadi kita itu kan kalau kita di kuliah itu kan terkadang memasuki di semester 2 dan semester 3, bahkan dari semester 1 juga kita pasti ketemu dengan senior kan. Bener Benar. nggak? Dan senior juga tidak menutup kemungkinan banyak yang ngulang. Iya, benar, Bang. Nah, pertemanan saya dekat dengan angkatan di bawah-bawah kami pada saat itu ya dari perkuliahan itu gitu kan. Jadi kenal yang tadinya manggil manggil abang, manggil kakak, manggil mas, lama-lama lu manggil nama sama gue gitu kan. Dan saya memang pada saat itu tidak mencoba untuk jangan panggil gue kakak, jangan panggil gue abang, jangan panggil gue mas gitu kan. Karena saya mencoba untuk approachment itu tadi, pendekatan itu tadi gitu kan. Ketika mereka sudah nyaman kan lama-lama kan mereka cinta sama gue. Iya, iya, iya. Jadi itulah, jadi kan walaupun pada saat itu nggak banyak ya yang bisa direkrut pada saat itu, angkatan 98 berapa orang. Terus nah dari situlah mereka Wah, kan bisa membawa teman-teman yang lain gitu loh. setelah kita itu ini ya pengurusannya Dincit ya, ya Cak ya. Kalau nggak salah Bu, pengurusannya Dincit, Budiwah ya, ketuanya Budiwah tuh ya. ketuanya Budiwah, Budiwah ketuanya ya, Budiwah betul. namanya. Oh. Nah, karena pada saat itu 98 itu nggak zamannya si Dani sama si Olive, suruh si Yanti, itu kayak apa ya, hilang. Agak Jadi agak langsung agak loncat di kurang. angkatan, jadi loncat di angkatan 99 kalau nggak salah. 9. Heeh. Sempat redup juga atau gimana? Bukan redup, karena memang kaderisasi saya di angkatan 98 itu tuh sedikit. Kurang memang. Di 98 itu ada dan 98 itu kurang. tapi Denny Siswondo dulu diminta jadi ketua agak kurang bersedia gitu ya, karena dia ada pengen cepat lulus lah intinya lah. Kalau nggak salah Bang Edi dulu 2 kali jabatan ya, masa jabatan ya. 2 kali kalau nggak salah. Baru sesudah itu si Budiwa. Begitu ya, lupa saya. Kalau Iya, nggak salah itu, karena kan pada saat itu kan kita masih fokus untuk pembuatan pojok bursa itu loh, Di. iya, iya, betul, betul, Nah, betul. di tahun pertama kita belum bisa bangun itu, kalau nggak salah ya. Di tahun pertama pojok bursa itu belum ada, yang apa sih kayak semacam apa? Kayak loket itu, kayak ada Iya, ruangan iya, khusus iya, itu iya, di iya. gedung A itu di belakang. Nah, baru di tahun kedua itu baru bisa terrealisasi. Setelah kita melakukan kegiatan pelatihan yang di apa? Di mana tuh namanya? Di perpustakaan ya. Yang kedua kali itu kalau nggak salah. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah itu.
Jadi satu waktu itu berapa orang jumlah total yang ikut ngebangun dari awal, Bang? Panca yang lihat sih. Kalau yang jadi udah gabung sama angkatan 99 ya waktu itu ya. Untuk di tahun kedua itu udah gabung sama angkatan 99 itu ada siapa aja ya? Olive 98. Sorry. 98 itu ada yang seingat saya ini saya nggak tahu ya. Pokoknya database-nya semua ada di sana ya. Ya. Yang di angkatan ke pertama itu ada 6 orang. Laki-laki semua. Di angkatan kedua itu ada Yanti, saya lupa namanya, nama panjangnya siapa, Yanti, ada Olive, terus ada itu angkatannya si Bang Dani ya, Bang Dani Siswondo, terus siapa lagi ya dia? Lupa 98 itu ini kalau 98. anak dosen siapa sih satu yang perempuan, Ramadan gitu dia, siapa namanya? Siapa, Novi siapa gitu, lupa saya. Ya. Sama Orang, perempuannya 3 orang. perempuannya itu 3 orang kalau nggak salah, laki-lakinya itu justru mundur siapa sih, lupa saya namanya. Justru di angkatan 99 tuh ada siapa? Itu saya langsung tarik angkatan 99 tuh, di situ ada Dincit, nggak tahu siapa itu yang narik kaderisasi untuk angkatan 99 waktu itu. Mereka udah masuk gitu loh. Mereka daftar ya. Di situ ada Diana Citra, dia ada Budi Wahyono, terus ada Helen, ada Agi, ada banyak lah dari angkatan 99 itu. Waktu itu angkatan 99 banyak. Jadi Mayoritas angkatan 99. Waktu itu kita open recruitment, terus kita kenal, kita dekat gitu kan. Dan kebetulan saya mohon maaf ya, saya banyak ngulang. Jadi saya banyak ketemu angkatan 98 dan 99. Jadi ya dari situ kan kita sering satu Kurang lebih kelas 10 kan. orang ya, Bang, yang Kalau nggak salah kurang lebih segitu lah. Banyak soalnya waktu itu untuk angkatan 99 banyak. Lalu pengajuan ke fakultasnya gimana tuh, Bang? Kan kita ada mengajukan dulu, ada UKM baru gitu. Nah, kalau itu ke Bang Edi deh untuk yang bisa lebih detail menjelaskan untuk pengajuan mengenai organisasi Ya, baru. boleh dong. Mas Edi tolong dijelasin pengajuan ke fakultas. Ya, baik. Dulu itu kita didukung oleh beberapa dosen, seingat saya ya. Didukung oleh beberapa dosen karena beberapa dosen itu juga punya concern yang sama di dunia kepasar modelan dan pasar uang. Saya lupa, dulu dia sering pulang pergi itu, pulang pergi Jakarta Lampung tuh kalau mau ngajar Pak siapa gitu ya. Itu satu, terus sama PD2 pada saat itu Pak Toto. Pak Toto bukan? Pak Toto, PD1 ya Pak Toto ya. Toto PD1. Pak Toto PD1, nggak tahu masih ngajar nggak beliau sekarang. Pak Sama disupport juga sama Ibu Marina Sari kalau nggak salah waktu itu. Ya, kemudian kebetulan saya dekat sama dekannya, sama Pak Fadel ya dulu Pak Fadel. Jadi beliau sangat mendukung sekali. Bagus ini gitu ya. Sama Pak Aceng Satibi juga beliau dekat sama saya. Jadi pokoknya ini bahkan dulu sempat kan waktu ngebangun pojok bursa itu kan masih dibayar pakai uangnya fakultas ya, pakai uang fakultas. Nah itu sudah ini, tapi memang dulu posisinya yang kurang bagus di situ ya. Jadi kita dulu pengennya minta ruangan satu gitu ya, sebagai pojok bursa satu ruangan, cuman belum dikasih Cak ya. Akhirnya kita selasar gitu, udah itu kalau bisa di-skat aja gitu. Akhirnya ya kita skat lah gitu. Jadi model pendekatannya sih kita karena dulu dekat mahasiswa dulu zamannya saya itu kalau dia organisatoris ya di kampusnya berorganisasi biasanya sama dekan dekat, sama PD3 pasti dekat. Ya sama PD3 dulu Bang Aceng PD3-nya dekat ya. Jadi kita jadi ngobrol sama mereka itu nggak manggil Pak. Kadang-kadang kalau saya sama Bang Aceng itu manggilnya Bang. Ya, PD3. Beliau sudah almarhum. Itu Mbak Fitri. Gimana? Sorry, di sini sinyalnya ada sedikit gangguan sebentar ya. Halo Mas Edi, maaf, gimana Mas? Ya, oke. Ya, tadi seperti itu. Jadi
pendekatannya dari pendekatan pribadi ya, pendekatan pribadi dengan pejabat-pejabat fakultas dulu ya, dengan pejabat-pejabat fakultas. Misalnya tadi yang saya bilang sama dekan, sama PD3, Pak Toto PD1 ya, didukung oleh beliau untuk bisa membangun ini. Jadi pertama dari pendekatan individu, kemudian baru nanti pendekatan organisasi. Jadi buat surat permohonan segala macam gitu. Berarti banyak dukungan juga dari dosen-dosen dan orang-orang terdekat ya Bang. Jadinya lebih mudah untuk membentuk komunitas yang baru. Ya, begitulah kira-kira. Nah, boleh diceritain dong Bang, momen-momen yang gak pernah terlupakan pas awal-awal ngerintis KSPM nih. Sekarang kan KSPM, apalagi KSPM FEB Unila udah terkenal banget nih Bang di mana-mana. Jadi yang paling momen-momen itu biasanya kan dulu kita ada setiap tahun itu ada apa itu kejuaraan pasar modal nasional itu ya apa namanya? Lupa saya Pak. Ya, pokoknya setiap tahun itu Bursa Efek Indonesia Jakarta, dulu Bursa Efek Jakarta, dulu Bursa Efek Surabaya ya, belum bergabung jadi Bursa Efek Indonesia seperti sekarang. Nah itu dia rutin mengadakan pelatihan dan kejuaraan. Jadi kejuaraan itu kemudian kita adopsi di KSPM itu. Jadi kita pura-puranya dikasih modal berapa puluh juta gitu ya. Kemudian digunakan untuk transaksi di pasar modal gitu ya. Nanti siapa yang untungnya paling banyak, dia yang menang. Nah, itu sempat dulu kita beberapa kali lah dapat, walaupun bukan juara satu gitu ya. Kita sering diundang. Nah, itu momen di mana kita baca buku, baca teori-teorinya gitu ya, teknik-tekniknya gitu. Nah, kalau sekarang kan banyak YouTube dan lain-lain. Kalau dulu kan internet masih mahal ya. Dulu internet masih mahal tuh, masih 7.000 per jam kalau nggak salah deh. 7.000. Bulanannya lumayan. Ya, jadi kita itu belajar itu betul-betul dari buku, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan enak tuh, tinggal nyetel YouTube, sudah banyak ya. Jadi momen yang paling nggak dilupain itu kalau kita pas lagi ikut kejuaraan. Ya, pas lagi ikut kejuaraan, saya nggak tahu kejuaraan itu masih ada atau enggak gitu ya. Momen-momennya ya. Mungkin Bang Panca punya momen yang lain mungkin. Kalau saya mungkin itu ya. Bang Panca juga boleh dong sharing momen-momen yang nggak terlupakan saat awal-awal merintis KSPM. Kalau apa ya? Kalau saya itu orangnya kan temperamental dan emosional. Kalau saya sih lebih banyak dia berkecimpung di organisasinya secara secara operasional sih kalau menurut saya gitu kan. Karena saya sendiri jarang terlibat untuk kegiatan eksternal sih sebenarnya. Paling kalau misalnya untuk kegiatan-kegiatan dari program dari KSPM itu sendiri, saya lebih banyak terlibat di situ, dibantu di situ. Jadi kalau untuk momen sih paling ya ketika momen kita ngadain seminar, kita ngadain pelatihan gitu aja di situ. Oh iya, sama ini nih. Jadi kalau momen yang paling susah dilupain itu, kalau kita mau ngadain seminar kan kita butuh uang tuh, butuh anggaran. Nah, itu waduh kita cari strategi buat proposal, pokoknya ya kita berusaha lah semaksimal mungkin lah ya ke perusahaan-perusahaan nyari sponsorship gitu ya. Ya ada sedihnya, ada bahagianya gitu ya. Pokoknya ya banyak sedihnya lah, tapi itu mendewasakan kita gitu ya, mendewasakan saya secara pribadi ya, bahwa ya namanya sesuatu yang ingin dicapai itu memang harus butuh perjuangan lah. Iya betul. Kalau untuk mencari dananya itu ya yang memang sangat sulit gitu kan, karena kan nggak semua orang, nggak semua company, nggak semua pribadi gitu kan interest dengan pasar modal gitu kan. Dan terkadang-kadang mereka juga berpikir, apaan sih gitu kan. Ya udah saya terima nih proposalnya, nggak tahu tumpuk aja udah. Iya betul. Masalah dana emang sampai saat ini sih Bang itu yang jadi kendala utama. Karena gini ya, kalau menurut saya gitu kan, terkadang itu tuh kalau kita punya program, memang itulah yang diperlukan dari sebuah organisasi adalah memang benar-benar orang yang handal, baik itu secara
secara keilmuan dan juga secara organisasi, satu, dan kedua diperlukan juga orang-orang yang benar-benar mau eksis gitu loh, bukan mau narsis gitu loh. Eksis di dalam hal ini kan adalah disitulah di bangku kuliah itulah kita memang ditempa untuk secara organisasi itu menjadi seorang yang organisatoris, yang benar-benar handal, yang benar-benar bisa memaintain baik itu diri secara pribadi dan juga kolektif gitu loh. Karena di situ banyak kepala, banyak perasaan gitu kan. Banyak juga apa namanya? Banyak pula kayak semacam intrik di situ di dalam. Artinya terlepas dari apapun gitu loh. Kalau kita demi satu tujuan untuk membesarkan sebuah organisasi ya mau nggak mau tuh ego udah turun tuh. Seperti Iya. itu. Wah, keren banget sih dengar cerita-cerita dari abang-abang pendiri KSPM ini. Boleh dong Bang, kasih tahu ke kita tips and trick untuk kita para pengurus KSPM yang sekarang biar KSPM ini bisa terus bertahan, bisa lama, bisa terus saling kompak. Kasih tahu dong Bang. Ya. Ide saya yang lebih paham. Silakan Bang. Jadi gini, Mbak Fitri, Bang, ada Bagas di sini ya, sama Casa ya. Jadi berorganisasi itu kan kita membawa perbedaan-perbedaan di dalam satu komunitas ya. Jadi kita harus tetap melihat bahwa ketika kita bergabung dalam sebuah organisasi itu kita adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Ya, Bang Panca misalnya dengan gayanya, saya dengan gayanya saya gitu ya. Nah, itu kita harus punya apa ya? Punya kemampuan untuk menerima perbedaan itu. Ya, jadi tidak dipaksakan bahwa oh kalau di KSPM semuanya harus begini loh orang-orangnya gitu, enggak. Tapi ya kita beda, tetapi ketika kita bergabung dalam suatu organisasi kita punya tujuan bersama yang ingin diperjuangkan. Ya, maka kadang-kadang kata Bang Panja tadi ego pribadi kita harus disingkirkan dulu sebentar nih karena kita punya sesuatu yang ingin kita capai bersama. Nah, kalau itu sudah bisa dibangun di pengurus-pengurus yang sekarang ya, dan yang penting itu harus selalu punya semangat, punya keinginan, punya kemauan untuk terus bergerak. Organisasi itu mati kalau pengurus-pengurusnya sudah udahlah nggak usah repot-repot misalnya gini-gini aja gitu, jangan ya. Jadi kalau bisa seminar nasional, kenapa nggak seminar nasional misalnya. Jadi terus kalau mau ada kegiatan-kegiatan yang ini, karena saya selalu bilang ke teman-teman, energi yang kita keluarkan untuk mengurus seminar biasa dengan seminar nasional itu energi sama gitu. Sama. Ya, tetapi apa namanya hasilnya kepuasannya itu beda ya. Jadi kita ngadain pelatihan nih, pesertanya anak-anak FEB ekonomi Unila aja dengan anak-anak FEB dari seluruh Indonesia misalnya. Itu relatif capeknya sama sebenarnya ya, tetapi kepuasannya karena kita bisa dihadirin oleh orang-orang dari berbagai provinsi misalnya itu wah membanggakan banget gitu kalau kegiatan bisa sukses. Berpikirlah untuk melakukan kegiatan itu jangan levelnya level kecil tapi berpikir yang besar dulu ya. Nah, nanti supaya apa? Supaya energi potensial kita keluar. Kalau saya sih. Oke. Berarti intinya kurangi ego mungkin ya dari Mas Edi, kurangi ego dan berpikirlah sesuatu yang besar, jangan sesuatu yang kecil ya Bang. Karena kalau pengurusnya diem aja, organisasinya kemungkinan nggak akan berkembang. Gitu mungkin ya Bang. Yap. Bang Panja mungkin ada yang mau ditambahkan? Kalau saya sih banyak ya kalau mau ditambahkan itu. Kita tuh berorganisasi. Baik itu dari segi keilmuan atau yang mengeluarkan otot, mungkin olahraga ataupun nyanyi gitu kan. Itu semua organisasi. Organisasi itu ibarat kita punya pacar, punya pasangan hidup, punya suami ataupun punya istri. Jadi dalam satu komunitas itu tuh pasangan kita semua. Ada orang berapa? Ada orang 5, 10, 20, 100 bahkan. Otak kita beda-beda. Iya kan? Perasaan kita beda-beda gitu kan. Artinya kita harus mengalah itu tuh bukan mengalah ya udahlah gue jadi kacungnya lah, ya udahlah gue gini, bukan. Dalam artian tuh gini.
kelemahan apa yang dari temen yang nggak bisa keluar. Kita bantu dorong supaya dia bisa keluar dari apa namanya ketidaknyamanan, ketidakmampuan, gitu loh. Agar kenapa? Oh, artinya tuh, oh temen gue aja mau bantuin gue nih, padahal dia itu bukan pekerjaan dia, bukan skupnya dia, gitu loh. Ya seperti layaknya kalian lah kalau punya pasangan hidup gitu kan, entah itu pacar, mohon maaf ya kalau mungkin yang nggak berpacaran, mohon maaf gitu kan. Yang berpacaran pasti pasti maunya saling support kan. Nah, dalam satu organisasi itu ya bangunlah gitu loh, bangun apa namanya perasaan seperti itu, saling memiliki, saling membutuhkan, saling support, saling membantu gitu loh. Soalnya kalau di misalnya satu organisasi gitu kan kita hanya mengandalkan, lo bagian kaderisasi gimana nih gini-gini gitu kan. Enggak bisa gitu kan. Bahkan kalau terkadang kita tuh secara tidak langsung gitu kan dan secara tidak sadar, terkadang itu kita itu menentukan seseorang untuk menduduki salah satu jabatan itu it is not the right person in the right positions gitu kan. Artinya ketika kita sudah mengetahui kelemahan seseorang di satu bidang gitu kan, ya kita harus support. Kita teman-teman yang lain itu kita harus support. Bukan berarti yang disupport itu hanya diam duduk manis. Nah, artinya dia juga harus punya pertanggungjawaban terhadap bidang yang dia menjadi tanggung jawab dia gitu kan. Artinya bangunlah kedekatan secara personal dengan komunitas gitu loh. Bukan personal to personal ya. Kalau personal to personal itu mah di belakang layar aja gitu ya. Artinya anggaplah mereka itu sebagai pasanganmu, anggaplah mereka itu sebagai saudaramu sendiri gitu loh. Dengan begitu tuh yang namanya ego tuh lama-lama tuh akan luntur sendiri. Oh iya, dia butuh ini. Oh, saya butuh ini. Dan ketika kendala apapun yang kalian hadapi di apa seiring berjalannya waktu dalam satu organisasi tersebut, jangan pernah diam. Bilang, gue butuh ini, gue butuh ini. Ada yang bisa bantu nggak? Seperti itu sih. Nggak apa ya. Saya lebih menggunakan approachment seperti itu aja. Nggak sampai saklek. Gue ketua di sini, gue ini, gue koordinator ini, gue nggak seperti itu. Lebih pendekatan kepada manusiawi aja. Mungkin lebih ke kerjasama dan saling support. Iya, pastinya. Oke, berarti teman-teman tips dari Bang Edi dan Bang Panca mungkin kurangi ego. Sebentar, Oke, saya ulangi ya. Mungkin yang bisa disimpulkan dari pesan dari Bang Edi dan Bang Panca adalah kurangi ego, jangan malas, kerjasama, saling support. Kalau ada masalah itu dibicarakan bareng-bareng, didiskusikan bareng-bareng, jangan diem aja. Gitu ya, Bang? Seperti itu. Oke, nggak kerasa nih. Kita sebenarnya masih banyak yang mau diobrolin, tapi waktunya udah 1 jam nih, Bang. Mungkin... Saya. Ya, kerasa udah Ini pengurus semua ya? Iya, Bang. Ketuanya siapa ketuanya sekarang? Bang Wafik. Oh, nggak ada ya, nggak hadir Nggak ya? ikut ya? Iya, Bang. Lagi nggak ikut Bang Wafiknya. Siap. Ada juga. Tapi ada juga Bang Rido nih baru join. Bang Rido, halo Bang Rido. Bang Rido sebagai apa? Halo, sebagai Kabid 2, Bang. Kabid 2. Bidangnya ada apa aja sih sekarang? Bidangnya? Untuk bidang ada 3, bidang 1, bidang 2, sama bidang 3. Kalau bidang 1... Ya, lanjut. Bidang 1 kalau nggak 1 kaderisasi ya? Iya, kaderisasi. Bidang kedua itu keilmuan. Bidang ketiga itu ke kreativitas. Oke, Bang kita akhiri dulu ya. Ini jangan lift dulu ya Bang. Ya, siap. Kita akhiri dulu ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan sama Bang Yudi dan Bang Panca berguna untuk kita ke depannya. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus KSPM podcast berikutnya. Thank you semuanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.